Bab 036 133. Setelah drama yang panjang, akhirnya Amar dan keluarga kecilnya kembali ke Jakarta. Aurel yang nyaman tinggal di kampung malah menangis. Untung saja ada pawangnya, jika tidak terpaksa Amar harus kembali tinggal beberapa hari di rumah orang tua Zahra. Hiks Aurel masih mau tinggal di rumah kakek, ucap Aurel masih sesegukan. Aurel kan harus sekolah nak, ucap Amar, karena tidak mungkin rencananya gagal kembali untuk kembali ke kediaman Aris. No, Oma sudah minta izin sama ibu guru, Aurel bisa libur banyak-banyak kali, ucap Aurel. Zahra berjongkok mensejajarkan tinggi badannya dengan putrinya. Sayang, kita pulang ya nak. Ayah harus bekerja, kasihan Om Stephen jika harus mengurus pekerjaan sendiri. Nanti kita liburan ke sini lagi, baik anak solehah, ucap Zahra. Tapi, Aurel masih mau naik motor sama Om Yoga. Umi, ucap Aurel, masih bersikukuh ingin tetap tinggal di kampung. Ayah akan membeli motor sampai di Jakarta, nanti biar ayah atau Om Stephen yang akan mengantar Aurel keliling mengendarai sepeda motor. Demi bisa berduaan, apapun akan dilakukan oleh Amar termasuk membeli sepeda motor, bahkan sampai satu toko pun Amar jabanin. Beneran ayah? Tanya Aurel. Beneranlah sayang, masa ayah bohong? Ayah kan tidak suka berbohong, ucap Amar meyakinkan. Tapi ayah pernah bohongin Umi, ucap Aurel dengan polos. Amar menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Itu bukan bohong tapi kejutan, ucap Amar asal. Mereka akhirnya bisa berangkat, dan di sepanjang perjalanan Aurel yang awalnya nangis-nangis Bombay malah enteng tertidur di pangkuan Amar. Awalnya Zahra yang memangku tubuh mugil Aurel, tetapi karena Amar adalah pria yang tidak tega melihat istrinya kecapean dan kelelahan, maka Amar mengambil alih Aurel ke pangkuannya. Jika tangan yang satu menyangga kepala Aurel, maka tangan yang lain dengan setia menenggenggam jemari Zahra. Hani, apa kamu mengantuk? Tanya Amar. Iya Albi, jawab Zahra singkat. Kalau begitu tidurlah, perjalanan masih panjang, ucap Amar lalu membawa kepala Zahra bersandar di bahunya. Tak apa jika tangannya kebas, demi kedua perempuan yang sangat dicintainya. Setelah perjalanan yang panjang, akhirnya keluarga kecil Amar sudah sampai di kediaman Aris. Lagi-lagi Aurel kembali tertidur dengan pulas, jadi Amar harus menggendongnya sampai ke kamar Aurel. 134. Hani, jangan bawa kopernya, nanti biarkan Bi Ina atau Bi Asih yang membawa koper milik kita, ucap Amar mencegah Zahra membawa kopernya yang sudah diturunkan oleh supir. Tapi Albi, biar sekalian saja aku bawa kopernya ke kamar, ucap Zahra. Jangan Hani, nanti kamu kelelahan, biarkan saja kopernya di sini, ayo. Astaga, Amar ada-ada saja, bahkan membawa koper saja. Amar melarang Zahra, padahal untuk menuju ke lantai 2 mereka menggunakan lift. Amar menggandeng tangan Zahra masuk ke dalam rumah. Para pelayan menyambut majikan mereka. Selamat datang Tuan, Nyonya, ucap Bi Asih sebagai kepala pelayan. Terima kasih Bi Asih, jawab Zahra. Sebenarnya Zahra sedikit kikuk dipanggil Nyonya oleh para pelayan. Di mana Papa dan Mama? Tanya Amar yang tidak melihat orang tuanya menyambut kedatangannya. Tuan dan Nyonya besar tadi pagi pergi ke luar negeri Tuan, jawab Bi Asih, dan Amar hanya mengangguk paham. Bawakan koper kami. Baik Tuan, patuh Bi Asih dan pelayan yang lain. Mereka bertiga menaiki lift untuk menuju lantai 2, saat Amar akan membawa Aurel ke kamarnya, Zahra berniat ikut masuk ke dalam kamar.
Mau kemana Hani? Tanya Amar. Aku mau ikut masuk Albi, jawab Zahra. Tidak usah, kamu langsung saja ke kamar kita, lebih baik kamu bersih-bersih karena kita akan pergi sebentar lagi, ucap Amar lalu melangkah masuk ke kamar Aurel. Zahra mengikuti keinginan suaminya, Zahra berjalan menuju kamar Amar, kamar yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Zahra sebenarnya masih ragu untuk masuk ke dalam kamar Amar tetapi Zahra juga tidak ingin membangkang atas ucapan suaminya. Assalamualaikum, ucap Zahra setelah membuka pintu. Kamar dengan nuansa monokrom terlihat di depan mata Zahra. Kamar tersebut hanya didominasi dengan warna hitam dan putih sangat cocok untuk kamar seorang pria, kamar tersebut gitu luas. Saat sedang fokus memandangi seisi kamar Amar, tiba-tiba tangan kekar memeluknya dari dalam, membuat Zahra dibuat kaget. Astagfirullah, ucap Zahra. Kenapa Hani? Apa aku mengagetkanmu? Tanya Amar dengan suara barintonnya. Maaf Albi, tadi Zahra pikir siapa, ucap Zahra. Memangnya kamu pikir siapa yang akan berani memeluk istri Amar Fateh Arisham? Bahkan hanya menyentuh sedikit saja tanganmu maka orang itu tidak akan pernah bisa merasakan punya tangan lagi seumur hidupnya, ucap Amar posesif. Kamu ada-ada mas, Zahra juga tidak akan mungkin membiarkan orang yang bukan muhrim menyentuh Zahra, ucap Zahra. 135. Kini Amar menyangga kepalanya di bahu Zahra, sambil tangannya terus membelit perut Kia. Apa kamu ingin mengubah kamar ini? Jika iya aku akan mengurusnya hari ini juga, ucap Amar. Tidak perlu Albi, kamar ini sudah sangat nyaman, Zahra suka, ucap Zahra. Saat mereka sedang asyik berpelukan tiba-tiba suara ketukan pintu kembali terdengar. Amar berdecak sebal karena selalu saja ada pengganggu sementara Zahra hanya tersenyum melihat wajah suaminya. Zahra berjalan menuju pintu dan membukanya, ternyata yang mengetok pintu adalah pelayan yang membawa koper mereka. Zahra membawa menarik 2 koper, melihat itu Amar segera berjalan dan mengambil alih koper yang dibawa Zahra. Para pelayan hanya membawa koper sampai depan pintu karena mereka tidak berani untuk masuk jika tidak ada perintah langsung dari Amar. Amar membawa koper-kopernya ke dalam ruangan yang merupakan walk-in closet. Sebenarnya Zahra akan menyusul agar bisa menyusun barang-barang tetapi Amar terlebih dahulu kembali. Sekarang lebih mau kamu mandi Hani, karena kita akan pergi ke suatu tempat, ucap Amar. Kemana Albi? Bagaimana dengan Aurel? Apa kita perginya nanti menunggu Aurel bangun? Tanya Zahra. Tidak, kita hanya akan pergi berdua atau lebih baik kita mandi bersama. Dengan menaik turunkan alisnya Amar berucap demikian, sehingga Zahra hanya bisa tertunduk malu. Bisa Zahra mandi sendiri saja Albi? Tanya Zahra. Karena sejujurnya Zahra masih malu jika harus mandi berdua. Baiklah, kamu pakai kamar mandi kita, aku akan mandi di kamar mandi lain agar nantinya kita bisa secepatnya berangkat. Oh iya di dalam lemari putih sebelah kanan berisi pakaian-pakaianmu, ucap Amar, lalu keluar dari kamar sementara Zahra masuk ke dalam kamar mandi. Setelah beberapa menit di kamar mandi, akhirnya Zahra keluar dari kamar mandi. Zahra berjalan menuju walk-in closet. Sesuai dengan ucapan suaminya Zahra membuka lemari yang sempat dikatakan suaminya. Ternyata lemari tersebut sudah terisi penuh dengan berbagai model pakaian, bahkan dalaman juga sudah tersusun rapi di sana. Zahra sebenarnya ragu untuk memakai pakaian tersebut, karena takut isi lemari tersebut bukan miliknya. Zahra melihat sekeliling hingga Zahra menemukan kopernya sendiri.
Mau kemana Hani? Tanya Amar yang datang dengan hanya menggunakan batrobe yang sama dengan yang digunakan Zahra. Mau ambil pakaian di koper Albi, jawab Zahra apa adanya. Apa kamu tidak menyukai semua pakaian yang aku beli Hani? Jika tidak suka biar nanti diganti dengan pakaian lain sesuai keinginan kamu. Zahra kaget dong, pastinya apalagi Zahra bisa tebak semua pakaian yang ada di dalam lemari harganya pasti mahal. Bukan begitu Albi, aku pikir baju-baju itu bukan milikku, ucap Zahra. Terus punya siapa lagi Hani kalau bukan punya kamu? Aku memang sengaja membelikan beberapa helai pakaian untukmu, nanti kamu bisa membeli sendiri pakaian yang kamu suka. Katakan pada Amar, jika itu hanya beberapa maka, definisi beberapa dari Amar adalah lemari yang sampai penuh. 136. Terima kasih Albi. Lalu Albi ngapain masuk ke dalam sini? Tanya Zahra dengan polosnya. Ya tentu saja untuk berganti pakaian, jawab Amar santai. Tapi kan aku belum memakai pakaian, ucap Zahra. Gampang kita tinggal memakai pakaian sama-sama. Zahra tidak bisa lagi berkata-kata dengan ucapan suaminya, sementara Amar yang tidak bisa menyembunyikan tawanya. Memang Amar suka sekali menggoda istrinya. Mukanya jangan begitu, jangan sampai aku menerkammu di sini dan kita akhirnya tidak jadi pergi. Aku akan memakai pakaian di luar tapi bisakah istri Albi yang cantik menyiapkan pakaian untukku pakai, pinta Amar. Boleh aku buka lemari Albi? Tanya Zahra meminta persetujuan. Tentu saja, bahkan setiap hari istriku yang akan menyiapkan pakaian kerjaku, ucapan Amar sontak membuat Zahra tersenyum malu. Lalu Albi mau diambilkan pakaian apa? Tanya Zahra yang tidak tahu kemana Amar akan mengajaknya. Kalau begitu sekarang biar Albi sendiri yang ambil pakaian kamu, ucap Amar lalu membuka lemari miliknya. Setelah mengambil pakaiannya Amar berjalan keluar dari walk-in closet, sedangkan Zahra kembali membuka lemari untuk mengambil gamis yang dikenakannya, bahkan hijab sudah tersedia. Memang suami idaman. Sebelum memakai hijab Zahra terlebih dahulu memakai bedak tipis di wajahnya lalu menambahkan lip gloss ke bibirnya yang walaupun tidak memakai lipstik tetap saja terlihat pink. Saat keluar dari walk-in closet Zahra sempat heran karena pakaian yang digunakan Amar dan dirinya memiliki warna yang sama, jika Zahra menggunakan gamis berwarna hitam dipadukan dengan loh cardingan berwarna coklat dan hijab hitam. Sementara Amar menggunakan celana dan kaos berwarna hitam yang dipadukan dengan jaket berwarna coklat. Amar dan Zahra terlebih dahulu masuk ke dalam kamar Aurel, setelah memastikan Aurel masih tertidur pulas. Amar menitipkan putrinya kepada para pelayan karena dia akan pergi bersama istrinya hanya berdua dan Amar memastikan tidak akan ada yang jadi pengganggu lagi. 137. Apakah Amar bisa dikatakan tega pada putrinya sendiri karena meninggalkannya di rumah hanya dengan para pelayan? Tapi Amar juga tidak bisa menunggu lagi, bahkan kesabaran yang hanya setipis tisu bisa bertahan dalam waktu 2 hari. Silahkan masuk ratu hatiku, ucap Amar. Membukakan pintu untuk Zahra. Jika berbicara dengan orang lain Amar terdengar dingin dan kejam tetapi jika bersama Zahra, Amar seolah berubah menjadi pria yang lembut dan sangat penyayang. Terima kasih Albi, ucap Zahra. Amar berlari menuju ke arah pintu kemudi setelah menutup pintu untuk Zahra. Kamu siap Hani? Tanya Amar yang diangguki oleh Zahra. Namun, bukannya melajukan kendaraannya Amar malah mendekat ke arah kursi Zahra. Tatapan mereka bertemu,
lalu Amar memakaikan seatbelt untuk Zahra. Pakai seatbeltnya Hani, aku tidak ingin terjadi apapun kepadamu. Kap. Bukannya menjauhkan wajahnya, Amar malah memanfaatkan situasi mencium bibir Zahra sekilas. Membuat si empunya hanya mematung mendapat serangan mendadak dari suaminya. Sayang, aku melupakan sesuatu, tunggu di mobil sebentar, ucap Amar. Lalu kembali keluar dari mobil dan berjalan memasuki rumah. Ternyata Amar menghampiri Biasi. Ada yang bisa Bibi bantu tuan? Tanya Biasi setelah menyadari kehadiran Amar. Entah apa yang diinginkan oleh Amar, padahal sebelum keluar dari rumah, Amar sudah berpesan untuk menjaga Aurel. Bi, jika Aurel menangis, telepon saja Stephen, dia pasti bisa menenangkan putri saya sedang ada urusan yang sangat penting dan tidak ada satu orang pun yang boleh mengganggu saya apalagi sampai ada yang menghubungi Zahra, ucap Amar. Baik tuan, Bibi mengerti, ucap Biasi. Amar kembali berjalan keluar dari rumah lalu memasuki mobilnya. Bagaimana Albi? Tanya Zahra. Sudah beres sayang? Tunggu, kenapa kamu sangat cantik sih? Aku sepertinya tidak rela kecantikan istri Mas dilihat oleh orang lain, ucap Amar. Apaan sih Mas? Aku hanya pakai bedak tipis kok, ucap Zahra dengan wajah cemberutnya. Baiklah, ayo kita pergi dan jangan pasang wajah cemberutmu, karena wajahnya istri sudah seimut wajah putrinya, ucap Amar. Kini Amar sudah melajukan mobilnya, beberapa kali Amar mencuri pandang ke arah Zahra. Hingga mobil Amar masuk ke dalam area restoran yang sangat mewah. Ayo Hani, kita turun, ajak Amar. 138. Loh Albi, bukannya tadi kita sudah makan siang? Ini baru jam 3 dan Albi malah ke restoran, heran Zahra. Kita harus mengumpulkan tenaga yang banyak Hani, jadi ayo kita masuk sekarang. Zahra hanya pasrah, mengikuti keinginan suaminya, dengan saling bergandengan tangan mereka berdua memasuki restoran. Pelayan menyambut mereka berdua lalu mengarahkan keduanya memasuki ruangan yang memang sudah dipesan khusus oleh Amar. Jika biasanya pasangan akan melakukan makan malam romantis, tetapi tidak dengan Amar yang melakukannya di siang menjelang sore hari. Amar melakukan semua itu jika ada kesempatan, karena dirinya paham akan sulit mencuri waktu untuk bisa berduaan seperti ini dengan Zahra, karena akan selalu ada Aurel yang akan merecoki. Amar menarik salah satu kursi untuk Zahra. Terima kasih Albi, ucap Zahra. Suasana di dalam ruangan tersebut sangat romantis, beberapa makanan sudah tersusun rapi di atas meja. Hani. Iya Albi, Zahra menatap Amar. Ternyata Amar memberikan gelang yang terlihat simpel namun sangat cantik. Albi pakaikan ya Hani? Tanya Amar yang hanya dijawab anggukan oleh Zahra. Setelah gelang tersebut dipakai di tangan Zahra, mereka berdua mulai menikmati makanan. Zahra pikir setelah makan di restoran mereka akan pulang, tetapi dugaannya salah, karena Amar malah membawa Zahra ke salah satu hotel. Albi, kenapa kita datang ke sini? Bagaimana dengan Aurel? Nanti dia mencari kita Albi, ucap Zahra tidak habis pikir dengan pikiran suaminya. Tenang sayang, Aurel akan baik-baik saja kok di rumah. Jika Aurel mencari kita pasti pelayan sudah menghubungi kita, ucap Amar. Benar juga, saat Zahra melihat telepon miliknya tidak ada panggilan dari siapapun, tetapi Zahra tetap saja memikirkan putrinya, entah mengapa perasaannya menjadi tidak enak. Ternyata di kediaman Aris,
Aurel yang sudah bangun menangis histeris saat tahu jika Umi dan ayahnya tidak berada di rumah. Para pelayan sudah berusaha membujuk namun sia-sia saja karena Aurel terus menangis mencari orang tuanya. Hua Umi kenapa tinggal Aurel sendiri di rumah? Aurel mau ikut Umi pergi. Hua, ucap Aurel di sela tangisnya. Bi kenapa tidak telepon Nyonya Zahra saja? Kasihan nona muda dari tadi nangis terus, ucap seorang pelayan kepada Bi Asih. Tuan sudah mengingatkan Bibi, untuk tidak mengganggu mereka. Wala astagfirullah, Bibi lupa Tuan menyuruh Bibi menghubungi Tuan Stephen jika nona muda menangis, ucap Bi Asih. Segera Bi Asih menghubungi Stephen.